Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ramawati dengan NPM 202321500023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar teks eksposisi dengan model pembelajaran ADI pada jenjang SMA. Kita akan mempelajari bagaimana menganalisis kebutuhan, merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi bahan ajar. Mari kita simak pembahasannya. Model ADI dalam pengembangan materi teks eksposisi. Model ADI ini adalah singkatan dari 5 tahapan utama yang digunakan sebagai kerangka kerja sistematis dalam desain dan pengembangan instruksional atau pembelajaran, termasuk pengembangan bahan ajar seperti materi teks eksposisi. 5 tahapan model ADI. Materi penjelasan setiap tahapan dalam konteks pengembangan pembelajaran, termasuk materi untuk penulisan atau pemahaman teks eksposisi. Yang pertama, analisis. Analisis tujuannya mengidentifikasi masalah kebutuhan dan menentukan kelayakan pengembangan materi. Kegiatan utama dalam analisis kebutuhan, mengapa materi teks eksposisi ini perlu dikembangkan. Misalnya, siswa kesulitan mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang kedua, analisis karakteristik siswa. Siapa target penggunanya, kelas berapa, tingkat pemahaman mereka. Ketiga, analisis tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi apa yang harus dicapai siswa setelah mempelajari materi. Misalnya, siswa mampu menulis teks eksposisi dengan struktur lengkap dan kaidah kebahasaan yang benar. Keempat, analisis materi, yaitu menentukan cakupan dan kedalaman materi teks eksposisi, yaitu pengertian, struktur, kaidah, kebahasaan, dan contoh dari teks eksposisi. 2. Desain atau merancang. Tujuannya menyusun kerangka dari materi yang akan dikembangkan. Kegiatan utamanya yaitu menyusun konsep atau alur dari teks eksposisi. Kedua, materi merancang urutan penyampaian materi teks eksposisi. Ketiga, penentuan strategi pembelajaran, yaitu memilih metode, misalnya pembelajaran berbasis proyek untuk menulis teks eksposisi dan media yang akan digunakan. Keempat, perancangan instrumen evaluasi, yaitu membuat soal atau tugas yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, development atau pengembangan. Tujuannya mewujudkan rancangan desain menjadi produk materi pembelajaran yang nyata. 4. Implementasi. Tujuannya yaitu melaksanakan atau menguji cobakan materi yang sudah dikembangkan di lingkungan belajar yang sesungguhnya, yaitu di jenjang SMA. Kedua, kegiatan utamanya uji coba terbatas, yaitu menguji materi kepada sekelompok kecil siswa untuk melihat efektivitas dan kepraktisannya.
pelaksanaan pembelajaran menggunakan materi teks eksposisi yang telah direvisi dalam proses belajar mengajar. Ketiga, pengumpulan data, mencatat respon siswa dan guru serta mengumpulkan data hasil belajar. Yang kelima, evaluasi. Tujuannya yaitu menilai efektivitas dan kualitas materi yang telah dikembangkan secara menyeluruh. Kegiatan utamanya yaitu evaluasi formatif, berlangsung di setiap tahap analisis hingga implementasi berupa revisi dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, evaluasi sumatif yaitu dilakukan setelah materi selesai diimplementasikan untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara menyeluruh. Kesimpulannya yaitu menentukan apakah materi yang digunakan atau perlu direvisi lebih lanjut untuk penggunaannya secara massal. Berikutnya, rancangan modul ajar untuk materi teks eksposisi. Yang pertama, kompetensi awal. Kompetensi awal ini meliputi peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar tentang struktur dasar teks eksposisi, misalnya berupa paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, konsep menyampaikan pendapat atau argumentasi secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, penggunaan konjungsi dan kata baku dalam kalimat efektif. Yaitu di sini ada profil belajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta argumen yang disajikan dalam teks eksposisi. Kedua, ada kreatif, yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru dan merancang kerangka serta penulisan teks eksposisi yang logis dan persuasif. Yang ketiga yaitu mandiri, bertanggung jawab dalam mencari, mengolah, dan menyusun informasi dari berbagai sumber untuk mendukung argumen. Komponen inti. Adapun di sini tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model ADI, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis struktur, tesis argumentasi, dan penegasan ulang, dan ciri kebahasaan, yaitu konjungsi, kata leksikal, teks eksposisi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyusun, mengembangkan kerangka, dan menulis teks eksposisi yang logis dan koheren sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan dan mempresentasikan hasil analisis struktur teks eksposisi minimal 3 contoh dengan akurat. Skornya 75. KKTP yang kedua yaitu peserta didik mampu menulis satu teks eksposisi dengan topik tertentu dengan memenuhi unsur struktur lengkap dan menggunakan
minimal 5 kaidah kebahasaan yang relevan. Skor minimalnya 75. Sarana dan prasarana berupa papan tulis, proyektor, HP, laptop, akses internet untuk mencari sumber dan data. Yang kedua, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Contoh teks eksposisi dari koran, majalah, atau internet. Adapun target peserta didik yaitu peserta didik jenjang SMA. Berikutnya, pemahaman bermakna. Teks eksposisi bukan hanya sekedar susunan kata, tetapi merupakan konsep utama dalam menyampaikan pengetahuan dan memengaruhi pemikiran orang lain dengan menggunakan data, fakta, dan argumen yang kuat secara kritis dan logis. Adapun di sini langkah-langkah persiapan kebutuhan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran ini yaitu menyiapkan presentasi atau bahan ajarnya tentang struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, mencetak atau menyiapkan tautan link untuk memberikan contoh teks eksposisi dari media seperti mencari artikel, jurnal, dan lain-lain. Kedua, menyusun LKPD yaitu lembar kerja peserta didik yang berisi masalah atau kasus faktual dan panduan analisis teks eksposisi. Pertemuan yang pertama itu guru menyiapkan rubrik penilaian untuk dianalisis dan penulisan dalam teks eksposisi. Pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis. Dikasih waktu 90 menit. Adapun kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah atau problem identification. Yang pertama, guru menampilkan sebuah isu faktual yang sedang hangat. Misalnya dampak penggunaan gadget yang berlebihan pada remaja atau pentingnya literasi digital. Yang kedua, peserta didik diminta memberikan pendapat awal secara lisan. Dikasih waktu 5 menit. Yang ketiga, guru membagikan LKPD pertama yang berisi 2-3 contoh teks eksposisi terkait isu tersebut atau isu lain. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang keempat, guru menjelaskan secara singkat tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan mempresentasikan di kelas. Yang kelima, peserta didik dibagi menjadi kelompok maksimal 4-5 orang. Yang keenam, setiap kelompok menganalisis contoh teks eksposisi dalam LKPD, mengidentifikasi tesis argumentasi, penegasan ulang, dan ciri-ciri kebahasaan. Kegiatan penutup. Yang pertama, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis merekanya. Yang kedua, guru dan peserta didik merangkum temuannya tentang struktur dan kaidah teks eksposisi. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang penulisan teks eksposisi. Yang keempat, guru memberikan motivasi dan menutup pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua,
menyusun teks eksposisi, dikasih waktu 90 menit. Adapun kegiatan intinya yaitu membimbing dan menyelidiki individual maupun kelompok atau data collection dan drafting. Yang pertama, guru memberikan LKPD. Yang kedua, yang berisi pilihan topik faktual, misalnya pengaruh AI terhadap pekerjaan atau keseimbangan hidup dan belajar. Kedua, peserta didik kembali ke kelompok pertemuan yang sebelumnya. Yang ketiga, setiap kelompok memilih satu topik dan mulai mencari data atau fakta yang mendukung melalui internet, buku, atau pengalaman yang relevan untuk mendukung hasil tesis mereka. Yang kedua, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Yang keempat, kelompok mulai menulis draft teks eksposisi secara kolaboratif, yaitu merumuskan tesis, menyusun rangkaian argumentasi berdasarkan data, dan membuat penegasan ulang. Yang kelima, guru memantau dan memberikan bimbingan atau umpan balik terkait struktur dan kebahasaan atau diferensiasi proses. Keenam, setiap kelompok mengunggah atau menyajikan hasil draft teks eksposisi mereka untuk ditukarkan dengan kelompok lain atau proses peer review. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau evaluation. Ketujuh, kelompok lain memberikan umpan balik konstruktif terhadap draft yang disajikan atau fokus pada kelengkapan struktur dan kekuatan argumen. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru mengulas dan memberikan apresiasi atas proses penulisan dan hasil karya. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan draft akhir teks eksposisi atau sebagai asesmen sumatif. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan refleksi peserta didik. Keempat, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Berikutnya, asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik berbentuk lisan. Yang kedua, asesmen formatif yaitu LKPD analisis teks. Yang ketiga, asesmen formatif yaitu berupa review atau observasi. Keempat, asesmen sumatif yaitu menulis teks eksposisi secara utuh. Refleksi peserta didik. Pertanyaannya, bagaimana dari struktur teks eksposisi yang paling sulit peserta didik pahami dan mengapa? Yang kedua, apa strategi peserta didik dalam menemukan fakta atau data yang kuat untuk mendukung argumen? Ketiga, manfaat apa yang peserta didik rasakan setelah mampu membedakan pendapat pribadi dengan fakta dalam sebuah tulisan eksposisi? Refleksi guru. Pertanyaannya, apakah semua peserta didik aktif dalam proses diskusi dan analisis teks eksposisi? Yang kedua, apakah alokasi waktu untuk tahap pengumpulan data sudah memadai? Yang ketiga, bagian mana dari materi teks eksposisi mulai dari struktur atau kebahasaan yang harus diulang atau diperkuat pada pertemuan berikutnya? Yang keempat, apakah KKTP sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan? Penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kegiatannya yaitu berupa kegiatan remedial yang diberikan kepada peserta didik yang nilainya sumatifnya di bawah KKTP atau
75. Bentuk penugasannya terstruktur untuk menganalisis dan menulis ulang bagian teks eksposisi yang lemah. Misalnya fokus pada pengembangan argumentasi dengan data yang lebih valid. Yang kedua, kegiatan pengayaan, yaitu diberikan kepada peserta didik yang nilai sumatifnya di atas KKTP 90. Bentuknya ini menganalisis teks eksposisi dari sumber yang lebih kompleks dan akademik atau mengubah teks eksposisi yang telah dibuat menjadi format presentasi, misalnya vlog atau slide deck. Dengan demikian, pembelajaran teks eksposisi melalui konteks modul pembelajaran berbasis model ADI diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih sistematis dan bermakna. Selain melatih kemampuan berpikir logis dan kritis, pembelajaran ini juga mendorong peserta didik untuk menyampaikan gagasan secara objektif dan runtut. Semoga bahan ajar ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.